Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika adsense.id. Simak UI sebentar lagi loh. Bagaimana? Sudah belajar apa belum? Tenang saja, Kak Mahdi akan bahas soal matematika dasar Simak UI. Yuk kita mulai. Kita bahas soal nomor 1. Dalam sebuah kotak, 8 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng berwarna merah dan 3 kelereng berwarna putih. Dari dalam kotak itu diambil secara acak 2 kelereng. Jika pengambilan kelereng dengan pengembalian, peluang 2 kelereng yang terambil, 1 berwarna merah dan 1 berwarna putih adalah, nah di sini kata kuncinya adalah pengambilan kelereng dengan pengembalian. Berarti artinya diambilnya 1 per 1. Ya. Diambil 1 per 1. Gitu ya. Tentunya dengan pengembalian. Dengan pengembalian. Oke. Nah, karena di sini ada 2 kali pengambilan, berarti kemungkinannya ya. Ini ada pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Gitu. Oke. Dan ya, jadi kemungkinan yang pertama yaitu di sini pengambilannya 1 ya, berarti 1 kelereng merah dan 1 kelereng putih. Atau kemungkinan kedua 1 kelereng putih dan 1 kelereng merah. Nah, jadi di sini oke, kita lanjutkan ke atas sini. Berarti untuk kemungkinan yang pertama, merahnya di sini ada 5, berarti 5 per totalnya 8 dan dikali, ini kan dengan pengembalian, berarti totalnya mesti 8 lagi, putihnya adalah 3 per 8. Oke. Di sini bisa kita tuliskan ini 15 per 64. Yang kedua, untuk pengambilan putih 3 per 8 dan kali merahnya 5 per 8. Ini juga 15 per 64. Oke. Berarti kalau ditambahkan, berarti kalau kita tambahkan jadi 30 per 64. Sama dengan dibagi 2, 15 per 32. Sama-sama bagi 2 sederhananya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas soal nomor 2. Nilai Y yang memenuhi persamaan 3 log A per B ditambah 3 log B per C ditambah 3 log C per D ditambah 3 log D per E dikurang 3 log A per E kali Y sama dengan 2 log Y dikali akar Y log akar 8. Nilai Y-nya yang ditanya ya. Oke. Di sini kita menggunakan sifat kalau ada A log M ditambah A log N, ya, bilangan pokoknya sama di sini. Ya, ini untuk membedakan bilangan pokoknya saya ganti aja, jangan A ya. Misalkan bilangan pokoknya P gitu ya. Oke. Maka di sini ya, untuk sifat dari logaritma ini adalah
bilangan pokok yang sama berarti M dan N-nya kita kalikan ya. Oke. Tapi kalau jika dia pengurangan, maka P log M dibagi dengan N, gitu ya pembagian. Jadi kita bisa tuliskan, ini kan bilangan pokoknya udah sama, yaitu 3, berarti langsung saja kita tulis kayak gini, 3 log A per B dikali, langsung kita kalikan kan, B per C, kali lagi, C per D, kali lagi, D per E. Kalau pengurangan, itu kita bagi, yaitu A per E kali Y, sama dengan 2 log Y dikali akar Y itu berarti Y pangkat setengah log akar 8 pangkat setengah. Oke ya. Berarti di sini kita sederhanakan. Ini bisa kita coret B dengan B gitu. Kemudian C dengan C, D dengan D. Oke. Jadi di sini yaitu A per E, masih ada kan? E-nya di sini ya. Jadi adalah A per E. Pembagian itu kan sama aja dikali, kemudian dibalik ya. E kali Y per A gitu. Sama dengan 2 log Y dikali gitu ya. Nah, ini juga ada sifat ya, yaitu untuk P pangkat N gitu. Log, oke. Di sini M pangkat, di sini saya ganti aja dengan M ya. Misalkan Ki aja ya, Ki pangkat M gitu. Maka ini akan sama dengan M per N dikalikan dengan P log Ki. Jadi untuk yang bagian sebelah kanan ini berarti setengah per setengah gitu dikali Y log 8. Oke. Ini setengahnya bisa kita coret. Oke. Kemudian untuk sifat yang P ya, P log X misalnya dikali X log M gitu ya. Nah, kalau dia ini sama di sini, maka itu akan sama dengan P log M. Jadi sifat-sifat untuk sini dia saya kotak-kotakin ya. Jadi di sini berarti bisa kita tuliskan 3 log, ini bisa kita coret ya. E dengan E, A dengan A. Jadi 3 log Y sama dengan, karena ini sama Y dengan Y, maka ini bisa kita tuliskan 2 log 8. Oke. Jadi 3 log Y sama dengan 2 log 8 itu adalah 3. Karena 2 pangkat 3 kan 8 ya. Jadi makanya 2 log 8 itu 3. Berarti Y-nya adalah 3 dipangkatkan 3. Gitu ya. Maka Y-nya adalah 27. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal nomor 3. Suatu barisan 4 buah bilangan. Jumlah bilangan pertama 2 kali bilangan kedua dan 3 kali bilangan ketiga sama dengan 0. Kuadrat bilangan ketiga sama dengan min 3/2 kali bilangan pertama. Jika selisih dua bilangan yang berdekatan sama,
bilangan keempat adalah berapa? Oke. Di sini kata kunci yang pertama adalah jika selisih dua bilangan yang berdekatan sama. Ya, selisih itu kan artinya bedanya. Maka ini udah jelas pasti barisan aritmetika. Gitu ya. Udah jelas barisan aritmetika. Nah, untuk barisan aritmetika ya, untuk U1 kita simbolkan saja A. Oke. Kemudian untuk bedanya kita simbolkan B. Nah, untuk rumus suku ke N barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ini adalah rumus suku ke N barisan aritmetika. Oke, jadi bisa saya tuliskan U1-nya jelas A. Ya, berarti kalau untuk U2 itu berarti A tambah B. Kalau U3 berarti A tambah 2B. Oke. Kalau U4 berarti A tambah 3B. Nah, ini yang ditanyakan. Suku keempat atau bilangan keempat. Ini yang ditanyakan. Oke. Jadi, di sini kita baca lagi. Jumlah bilangan pertama, itu sebenarnya koma ya. 2 kali bilangan kedua, dan 3 kali bilangan ketiga. Sama dengan 0. Jadi bisa saya tuliskan jumlah bilangan pertama berarti U1 gitu. Ditambah 2 kali bilangan kedua berarti 2 kali U2. Ditambah 3 kali U3 sama dengan 0. Kita tuliskan di sini U1 itu A ditambah 2 kali U2 itu berarti A tambah B ditambah 3 kali U3 adalah A tambah 2B sama dengan 0. Ini kita selesaikan persamaannya. Jadi sini A ditambah 2A ditambah 2B ditambah, ini kalikan biasa, ke dalam 3A tambah 6B sama dengan 0. A-nya kita jumlahkan 1A tambah 2A tambah 3A itu 6A. 2B tambah 6B adalah 8B sama dengan 0. Oke. Ini kalau kita pindahkan yang 8-nya ke kanan itu berarti min 8B. Berarti A-nya min 8B per 6. Oke. Sederhanakan lagi. Ini min 4B per 3. Karena sama-sama dibagi 2. Oke. Nah, kemudian kalimat berikutnya, kuadrat bilangan ketiga itu sama dengan min 3/2 kali bilangan pertama. Itu artinya bisa kita tuliskan U3 dikuadratkan sama dengan min 3/2 kali bilangan pertama. U1 itu bilangan pertama. Jadi U3 itu kan A tambah 2B dikuadratkan min 3/2 A. Oke. Ini kita substitusi untuk yang A-nya ini. Masukkan saja gitu ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan untuk A-nya adalah min 4B per 3. Oke. Ditambah, itu kan 2B. Supaya dibikin sama per 3 gitu maksudnya. Berarti ini 6B per 3 kan.
dikuadratkan sama dengan min 3/2. A-nya kita ganti lagi jadi min 4B/3. Oke. Di sini kita teruskan, jadinya untuk 4B, ya, min 4B/3 ditambah 6B/3 itu adalah 2B/3 dikuadratkan sama dengan, ini kita kalikan, ini bisa kita coret juga 4/2 ini 2. Min kali min itu plus, jadinya adalah 2B. Oke. Berarti kita lanjutkan di sini. Ini kalau kita kuadratkan jadinya 4B² per 9 sama dengan 2B. Oke. Ini kan B-nya nggak mungkin 0 ya. B-nya nggak mungkin 0, jadi bisa kita coret aja, sama-sama bagi B. Oke. Jadi di sini B-nya adalah, ini bisa kita bagi juga 2-nya dengan 4, ini 2. Berarti B-nya 9/2. Nah, kalau ketemu B-nya 9/2, kita masukkan lagi ke A-nya kan min 4B/3. Jadi artinya min 4B/3, B-nya kita ganti dengan yang sudah kita dapatkan tadi kan, yaitu 4, B-nya diganti ya dengan 9/2. Oke. Jadinya di sini dapatlah, kita coret, ini 3, coret lagi 2, berarti A-nya 6. Oke. Jadi sudah dapat B-nya 9/2, A-nya tuh 6. Sekarang suku ke 4. Ya. Jadi untuk suku keempat itu adalah A tambah 3B. Oke. A-nya tadi sudah dapat yaitu 6. 3 kali B-nya adalah 9/2. Ini kalau kita hitung, 6 itu kan sama aja 12/2 ditambah, coba kita lihat di sini. Oh ya, ini minus ya. Sorry, minus 6 ini. Jadi di sini adalah minus 6. Itu adalah untuk A-nya. A-nya minus 6 ya. Jadi kita tambahkan aja dengan minus di sini. Gitu ya. Ini minus, ini adalah 27/2. Jawabannya adalah 15/2. Jadi yang E. Demikian pembahasan soal matematika dasar SIMAK UI. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.